Halo kedan-kedan aku semua. Jika kalian mendengar suara ini, itu berarti kalian sedang berada di channel Menantu Muda. Di kesempatan kali ini saya telah merangkum sebuah film yang berjudul The Boy Next Door. Film ini bercerita tentang seorang yang terobsesi oleh guru sekolahnya sendiri. Bahkan dia melakukan segala cara demi untuk mendapatkan sang guru. Akankah dia berhasil mendapatkan sang guru, atau justru harus mengubur mimpinya dengan menggunakan sabun? Sebelum kita lanjut, alangkah indahnya jika kalian padamkan subscribe-nya. Dan jika sudah, yuk langsung aja kita ke ceritanya kedanku. Film diawali dengan seorang wanita bernama Claire yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Di mana suaminya yang bernama Gerard berselingkuh dengan sekretarisnya dan mereka sudah tidak tinggal serumah. Namun, malam ini si Claire mengundang si Gerard untuk merayakan hari ulang tahun anaknya yang bernama Kevin. Singkat cerita, pagi pun tiba dan si Claire mengajak si Kevin ke dokter spesialis karena si Kevin mempunyai sebuah penyakit alergi. Ketika akan mengeluarkan mobil, pintu garasinya macet, lalu datanglah seorang pemuda tampan dan langsung membantu Claire mengangkat pintu garasi hingga bisa terbuka, dan pemuda itu bernama Noah. Dia adalah keponakan dari tetangga sebelah si Claire. Si Noah terlihat sangat baik serta pandai bergaul. Ia mengajak si Kevin ke toko perkakas. Melihat Kevin yang sangat bersemangat, si Claire pun membatalkan janji dengan dokter dan mengizinkan si Kevin pergi bersama si Noah. Kemudian paman Noah mengatakan bahwa orang tua si Noah meninggal tahun lalu dan kini hanya si pamanlah satu-satunya keluarga yang dimiliki Noah. Scene berpindah dan terlihat si Kevin jadi salah tingkah ketika melihat cewek yang ditaksirnya yang bernama Ellie. Kemudian Ellie disuruh oleh ayahnya untuk menjaga toko. Si Kevin mencoba mendekati si Ellie, akan tetapi si Ellie justru melirik ke arah Noah. Meskipun begitu, si Noah memberi kesempatan si Kevin untuk mengobrol dengan si Ellie. Belum sempat mengobrol dengan si Ellie, Jason dan gerombolan yang sering membuli si Kevin langsung mengganggu si Kevin. Si Ellie menyuruh mereka pergi dari tokonya. Si Kevin terlihat sangat malu atas kejadian itu. Di garasi si Noah menceritakan kejadian di toko perkakas di mana si Kevin dibuli oleh beberapa anak. Si Claire sudah tahu bahwa si Jason dan kawan-kawannya yang sering membuli si Kevin. Dan si Noah berhasil memperbaiki pintu garasi yang macet. Si Claire sangat senang dan berterima kasih. Di keesokan harinya, terlihat mereka sedang makan siang bersama. Si Noah pun semakin hari semakin akrab dengan mereka. Tanpa disadari si Noah dan si Claire mempunyai kegemaran yang sama terhadap sastra klasik. Dan mereka terlihat semakin dekat. Lalu si Kevin pergi dengan ayahnya dan akan pulang dalam beberapa hari. Si Noah datang ke rumah si Claire dan memberikan buku sastra edisi pertama. Lalu di malam hari ketika si Claire lagi santai dan ditambah dengan cuaca yang sangat mendukung, mendapat telepon dari Noah. Ia meminta tolong kepada si Claire bagaimana cara memasak rendang dengan benar. Si Claire pun datang ke rumah Noah untuk membantunya. Karena cuaca sangat mendukung, si Noah pun sakne, akan tetapi Claire mencoba menolaknya. Namun si Claire keenakan dan akhirnya mereka melakukan skidi papap di malam yang syahdu itu. Di pagi hari Claire terbangun dan menyadari atas kehilafannya dan apa yang telah mereka perbuat adalah kesalahan besar. Si Noah menjadi posesif dan tidak terima dengan pernyataan si Claire. Lalu ia memukul dinding dengan keras hingga tangannya terluka. Si Claire masih tetap meyakinkan si Noah jika hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan. Di situ si Noah sangat kecewa hingga mengusir Claire dari rumahnya. Lalu si Gerard dan si Kevin telah pulang ke rumah. Si Kevin meminta ibunya mengizinkan ayahnya untuk makan malam di rumah bersama mereka. Kemudian si Noah datang dan bertemu si Kevin. Melihat kedatangan Noah, si Claire pun langsung panik. Dia pun takut karena kehadiran Noah di rumahnya. Di sini si Gerard mencoba untuk minta balikan dan memperbaiki pernikahan mereka. Si Gerard mengakui kesalahan yang dia perbuat di masa lampau. Si Claire adalah seorang guru di salah satu sekolah STM, dan kepala sekolah mendatanginya dan berkata, jika ia menyetujui permintaan si Claire untuk mengizinkan si Noah mengikuti pelajaran di kelasnya.
Si Claire pun bingung dengan apa yang terjadi, namun, kepala sekolah menunjukkan email yang dikirim langsung oleh si Claire. Di rumah si Claire bertanya kepada si Kevin jika si Kevin menggunakan email pribadinya, tapi si Kevin berkata tidak. Tiba-tiba si Noah muncul dan mengatakan, mungkin emailnya sudah dibajak dan ia dengan senang hati bisa membantunya. Si Noah pergi menembak bersama si Kevin dan si Noah mulai menjelek-jelekkan ayahnya Kevin dengan berkata, jika ayahnya hanya mempermainkan dan menyakiti hati ibunya saja. Si Noah ingin agar si Kevin benci kepada ayahnya. Di malam hari ketika ayahnya diundang kembali makan malam, tanpa diduga si Kevin mulai melontarkan kata-kata kasar. Ia berkata jika ayahnya sudah meninggalkan mereka selama 9 bulan dan datang kembali ke rumah tanpa merasa bersalah. Si Kevin begitu marah sehingga ia pergi dan tidak menyantap makan malamnya. Di sekolah si Claire mendapatkan kiriman bunga yang cantik, lalu ia menelpon si Gerard karena si Claire berpikir kalau bunga itu dikirim oleh si Gerard. Namun ternyata, si Noah lah yang mengirim karangan bunga tersebut. Merasa keberatan dengan apa yang dilakukan si Noah karena tidak seharusnya murid mengirim karangan bunga kepada seorang guru. Si Claire meminta semuanya untuk berakhir dan si Noah menyetujui keputusan itu. Scene berpindah kepada Kevin yang datang ke toko si Ellie dan mengajaknya untuk berkencan, namun, si Ellie menolaknya, tetapi ketika ia melihat si Noah, si Ellie langsung berubah pikiran dan setuju untuk pergi bersamanya. Hubungan Claire dan Gerard mulai membaik. Si Gerard meminta izin pada Claire untuk tidur di sofa karena ia sedikit mabuk. Dengan senang hati si Claire mengizinkannya. Sementara si Noah melihat mobil si Gerard yang terparkir di halaman rumah si Claire, si Noah yang posesif tidak bisa melupakan si Claire meskipun sebelumnya ia sudah menyetujui kesepakatan dengan si Claire. Di pagi hari si Noah mendatangi si Claire dan memaki-makinya karena sakit hati karena si Gerard sudah menginap di rumahnya. Si Claire meminta si Kevin untuk menjauhi si Noah, namun, si Kevin tidak mau dan ia memilih pergi ke sekolah dengan diantar si Noah. Tiba di sekolah si Kevin dibully kembali oleh si Jason, akan tetapi, si Noah datang dari belakang dan langsung menghajar si Jason habis-habisan hingga ia terluka parah. Kemudian Noah dipanggil si Vicky, dia adalah wakil kepala sekolah di sana. Si Vicky menemukan fakta jika si Noah dikeluarkan dari sekolahnya yang dulu karena perilakunya yang kasar dan kejadian itu kembali terulang. Si Noah pun langsung dikeluarkan dari sekolahnya kembali. Si Kevin berpasangan dengan si Ellie di pesta prom sekolah. Lalu si Ellie berkata jika air di kamar mandi pria bocor. Si Claire sebagai seorang guru pergi untuk mengecek keadaan tanpa disangka si Noah sudah berada di sana. Ia kecewa karena merasa hanya dimanfaatkan oleh si Claire dan kembali kepada Gerard suaminya. Si Noah mencoba untuk memperkaos si Claire, tapi si Claire berhasil menendang otongnya si Noah dan tentu saja itu teramat sakit. Si Claire meminta si Noah untuk menjauhi dirinya dan juga anaknya. Keesokan harinya si Claire terlambat datang ke sekolah dan murid-murid sudah menunggu untuk masuk ke dalam kelas. Ketika membuka pintu, ia melihat foto-foto dirinya bersama si Noah yang sedang skidi pap-pap ditempelin di seluruh ruangan kelas. Si Claire meminta murid-murid menunggu di luar untuk beberapa saat. Si Claire benar-benar dibuat kaget karena ruangan kelasnya telah berubah menjadi Japans. Si Claire langsung membuang semua foto-foto tersebut, namun kepala sekolah sudah berada di luar kelas dan meminta si Claire untuk membuka pintu. Untungnya si Claire berhasil membersihkan semua foto sebelum kepala masuk. Si Gerard datang menjemput Kevin. Si Gerard ingin memperbaiki hubungannya dengan si Kevin yang marah kepada perilakunya dulu. Si Gerard pun mengizinkannya untuk mengendarai mobil sportnya. Ternyata si Kevin masih marah kepada ayahnya. Si Kevin pun mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi hingga remnya tidak berfungsi dan ia tidak dapat mengendalikan mobil tersebut, namun, keberuntungan masih berpihak kepada mereka. Mereka masih bisa selamat dari kecelakaan itu. Si Claire melihat mobil yang penyok dan si Gerard berkata untuk tidak khawatir dan mereka baik-baik saja. Ternyata si Noah sudah berada di sana bersama mereka. Dan si Noah berpura-pura ke dapur untuk mengambil cemilan. Si Noah meminta si Claire datang ke tempatnya, jika tidak, ia mengancam akan memperlihatkan video Japans mereka kepada si Gerard dan juga si Kevin. Lalu si Claire datang menemui si Noah dan ia meminta video mereka.
Si Noah masih bersikukuh bahwa mereka memiliki ikatan cinta dan si Noah tidak akan membiarkan Sickler pergi begitu saja. Sickler pun langsung menamparkan si Noah dan pergi dari sana. Sickler menceritakan kejadian itu kepada si Vicky, dan Vicky telah mengetahui jika si Noah adalah seorang psikopat. Si Vicky dan Sickler pun membuat sebuah rencana. Si Vicky mengendarai mobil Sickler dan berpura-pura menjadi Sickler supaya ia diikuti oleh si Noah. Sementara Sickler menyelinap ke dalam rumah si Noah. Sayangnya si Noah melihat bahwa si Vicky lah yang mengendarai mobil Sickler. Si Vicky langsung menelpon Sickler dan memberitahu jika si Noah akan segera datang. Sickler menemukan sebuah jam yang sudah dipasangi oleh kamera pengintai. Ia juga menemukan sebuah ruangan rahasia yang sungguh mencengangkan. Foto Sickler serta foto beberapa perempuan terpajang di sana yang membuktikan si Noah benar-benar sakit jiwa dan psikopat. Sickler menemukan foto dan video dirinya di laptop si Noah. Ia segera menghapusnya. Ia juga mengetahui bahwa si Noah lah yang memanipulasi mobil suaminya. Dan ternyata hal itu bukan kejadian pertama yang dilakukan oleh si Noah. Setelah berhasil menghapus file-file tersebut, Sickler pergi kembali ke rumahnya. Tiba di rumah, Sickler langsung menelpon si Vicky dan memberitahu si Vicky jika ia menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang cara membuat rem tidak berfungsi dari laptop si Noah. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang digedor-gedor. Sickler segera mengambil pisau dan ternyata si Kevin yang menggedor pintu rumah. Si Noah menelpon Kevin untuk datang ke tempat si Vicky bersama ayahnya. Ia mengatakan jika ia perlu bantuan. Ternyata si Vicky sudah disekap oleh si Noah di rumahnya. Sickler menelpon si Vicky dan mengatakan ia percaya jika si Noah sendirilah yang merusak rem mobil orang tuanya. Sickler tidak tahu jika si Noah yang ada di sambungan telepon. Si Noah yang membuat rekaman suara si Vicky menyuruh Sickler untuk datang ke rumahnya. Sickler datang ke rumah si Vicky dan menemukan mayat si Vicky yang sudah dibunuh oleh si Noah. Sickler sangat ketakutan. Ia berlari keluar dan masuk ke dalam mobil. Sickler diancam dengan senjata api oleh si Noah dan dibawa untuk menemui si Gerard dan si Kevin yang sudah terikat. Di sana Sickler mengambil suntik alergi Kevin dan juga besi lalu memukulkannya ke kepala si Noah. Si Noah terjatuh namun ia bangkit kembali dan ia menyiramkan bensin ke arah si Gerard dan si Kevin. Api menyambar begitu cepat si Gerard berhasil melepaskan ikatannya dan melempar si Noah. Namun si Noah menembak si Gerard hingga mengenai dadanya. Si Noah mengajak Sickler untuk pergi dari sana. Sickler menusukkan suntikan alergi si Kevin ke mata si Noah. Si Noah mencekik leher Sickler dan si Kevin datang dan mencoba menolong ibunya. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan si Noah. Ia menarik rantai besi dan besi berat menimpa kepala si Noah hingga ia tewas. Seketika polisi datang dan menyelamatkan si Gerard yang terluka parah. Sickler memberi semangat agar dia bertahan dan sembuh sehingga ia bisa pulang kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat dan film pun selesai.